hari ini kami sudah menyampaikan duplik. Duplik itu artinya tanggapan atau respon kami terhadap replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tadi ada hampir 60 halaman yang kami sampaikan. Kami betul-betul rinci, mendetail, menyambungkan antara argumentasi yang kami sampaikan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah disampaikan di pengadilan, terutama kaitannya dengan keterangan masing-masing saksi, mana yang berkesesuaian, mana yang tidak berkesesuaian, semuanya kami uraikan di dalam duplik kami tadi kalau rekan-rekan bisa menyaksikannya semua. Jadi ini adalah respon dari replik karena replik jaksa di persidangan yang lalu yang disampaikan menurut hemat kami tidak mendasari pada fakta dan bukti yang ada di persidangan. Sebagian besar justru kami memandang seperti lebih imajinasi begitu, padahal dalam persidangan ini kan kita betul-betul harus bisa membuktikan, artinya dari sisi jaksa punya tanggung jawab untuk betul-betul bisa membuktikan kalau tuduhannya adalah misalnya Pak Ferdy Sambo melakukan penembakan langsung terhadap korban, maka secara nyata itu harus bisa dijelaskan dan dibuktikan bagaimana secara nyata tindakan penembakan tersebut dilakukan dengan tadi kami sebutkan misalnya dengan senjata apa, jenisnya apa, bagaimana cara menembaknya, siapa duluan yang menembak, itu harus dijelaskan secara detail dan spesifik karena tuduhan dalam perkara ini adalah sidang partis kaitannya dengan dolus directus, artinya kesengajaan dengan maksudnya tidak hanya melakukan perbuatan untuk menghilangkan nyawa, tapi juga ditemukan timbulnya akibat dengan matinya korban. Nah, itu yang menurut kami tadi kami sampaikan tidak ada bukti-bukti yang cukup memadai untuk mendukung argumentasi atau dakwaan atau juga tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan yang lalu. Kami juga menyampaikan tadi aspek-aspek yang meringankan yang pada replik jaksa yang lalu itu justru tidak disampaikan sama sekali oleh jaksa. Jadi tadi kami tekankan juga ada aspek-aspek meringankan yang mestinya juga dipertimbangkan oleh majelis hakim, terutama soal apakah betul terdakwa melakukan tindakan itu secara berencana atau tidak, yang menurut hemat kami tidak dilakukan secara berencana. Kemudian juga soal aspek-aspek persoalan misalnya terdakwa Pak Ferdy Sambo juga sudah menyampaikan secara faktual ya apa yang dia ketahui dialami di persidangan, dan soal proses persidangan juga telah menjalankan persidangan ini secara kooperatif. Juga tadi kami singgung juga soal adanya pasal yang tidak digunakan, dan ini jadi isu serius di dalam pembuktian perkara ini karena dalam dakwaan jaksa hanya menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 artinya bersama-sama, sementara kami melihat dalam konstruksi ini seharusnya digunakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 2. Konsekuensi tidak dimaksudkannya pasal tersebut itu menyebabkan kalau nanti, sekali lagi tapi ini bergantung kepada majelis hakim, kalau nanti tidak terbukti 55 ayat 1 ke 1 maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Itu sebagai konsekuensi hukum. Sekali lagi saya bersandar pada hukum ya, karena kami sebagai penasihat hukum juga jaksa penuntut umum dan hakim pedomannya ini kan norma-norma yang ada di dalam hukum yang diterapkan dalam kasus konkret yang diuji hari ini dalam kasus terdakwa Pak Ferdy Sambo.